Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa sifat fisikokimia obat, ada kelarutan, ionisasi, derajat ionisasi, kemudian juga ada pengaruh dari chelating agent. Nah, kemarin kita belum selesai untuk membahas mengenai stabilitas obat. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengawali pertemuan hari ini sebelum kita masuk ke farmakokinetik dan farmakokinomik terkait dengan stabilitas obat. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang membaca dari materi yang kemarin saya bagikan. Dan di sini kita review kembali, kita ingat kembali terkait dengan stabilitas obat. Jika kita bicara mengenai stabilitas obat terkait dengan sifat fisikokimia yang kemarin, berarti kita di sini juga akan mengetahui seberapa cepat obat tersebut akan terdegradasi. Sehingga di sini yang perlu kita ketahui yang pertama adalah terkait gugus fungsional dari obat-obat tersebut. Ada beberapa obat yang mengandung gugus fungsional berupa gugus ester atau laktam, di mana dia mudah mengalami degradasi melalui proses hidrolisis. Jika terhidrolisis, maka di situ komponen obat tersebut mengalami perubahan struktur, sehingga kemungkinan fungsinya juga akan berubah. Proses degradasi ini bisa terjadi pada saat obat itu setelah diabsorpsi, didistribusi, metabolisme, sehingga nanti akan menyebabkan dia mudah untuk terdegradasi, sehingga jumlah obat yang bertemu dengan reseptor ini akan berkurang. Nah, kemudian selain gugus ester dan laktam, juga ada gugus katekol dan fenol, di mana gugus katekol dan fenol ini mengandung gugus hidroksi, yang mana gugus hidroksi ini akan mudah mengalami oksidasi. Nah, ada dua jenis atau dua tipe proses degradasi obat. Ini terkait dengan kinetika reaksinya. Yang pertama adalah degradasi orde 0, di mana degradasi orde 0 ini yang pertama kecepatan degradasinya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Kemudian yang kedua, degradasi hidrolisis pada sediaan suspensi atau tablet. Dan yang ketiga, kecepatan itu setara dengan degradasi obat di dalam larutan bebas. Dan yang keempat, larutan reaksi ini ditentukan oleh beberapa faktor lain seperti proses difusi ataupun penyerapan cahaya. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah mengetahui bahwa untuk bisa melewati membran sel sehingga obat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah, maka obat tersebut akan melalui proses difusi. Bisa difusi aktif, bisa difusi pasif. Nah, di sini dengan adanya kerusakan pada gugus fungsi ataupun struktur dari obat, maka akan mengubah polaritas dari obat tersebut. Sehingga tentu akan berpengaruh pada proses difusi untuk melewati membran sel dan masuk ke pembuluh darah. Kemudian untuk terkait dengan penyerapan cahaya, di sini dipengaruhi oleh reaksi oksidasi yang terjadi. Karena jika komponen tersebut akan mudah menyerap cahaya, maka komponen tersebut akan mudah untuk teroksidasi. Nah, di sini untuk degradasi orde 0. Sedangkan untuk degradasi orde pertama, ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah umumnya degradasi orde 1 ini merupakan reaksi hidrolisis obat dalam larutan. Kemudian yang kedua, jika yang orde 0 tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, maka yang orde 1 ini berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka kemungkinan proses degradasinya ini juga akan semakin lebih cepat. Nah, lama degradasi obat ini bisa kita tentukan melalui
rumus di mana T sama dengan 1/K ln A per A dikurangi X, di mana A ini adalah konsentrasi awal obat, kemudian X ini adalah jumlah obat yang terdegradasi, dan K ini adalah konstanta degradasi. Untuk konstanta degradasi, setiap senyawa itu pasti memiliki konstanta yang berbeda. Nah, bagaimana penggunaan dari waktu degradasi obat? Yang pertama, kita bisa menentukan waktu paruhnya. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat itu untuk terdegradasi sebesar 50% dari total konsentrasi awalnya. Sehingga kita bisa tahu seberapa cepatkah, seberapa lamakah obat itu akan terdegradasi dan tersisa 50% dari komponen awalnya. Nah, di sini jika waktu paruh yang terdegradasi adalah 50%, maka kita bisa tentukan nilai X-nya ini sebesar setengah dari A, dari konsentrasi awal. Karena X ini kan jumlah obat yang terdegradasi. Sehingga kita bisa masukkan informasi yang ada dan kita mendapatkan nilai T 0,5. 0,5 ini dari 50% sama dengan 1/K ln 2. Ln 2 ini diperoleh dari mana? Dari A dibagi A min setengah A. Sehingga A per setengah A sama dengan 2. Jadi 2 ini diperoleh dari ini. Nah, kemudian selain waktu paruh, kita juga bisa tentukan tergantung waktu berapa sih yang kita ingin ketahui, berapa persen sih obat itu yang ingin kita ketahui. Contohnya di sini adalah 10%. Nah, waktu tersebut kita sebut sebagai self time. Nah, self time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk terdegradasi sebesar 10% atau X equal dengan 0,1 A. Bisa ya diikuti, kalau 10% berarti 0,1 A. Sehingga kita akan mendapatkan T 0,9. 0,9 ini adalah jumlah obat yang tidak terdegradasi, sama dengan 1/K ln 1,11. 1,11 ini diperoleh dari mana? Dari sini, sama. Dengan menggunakan rumus yang sama. A dibagi A dikurangi 0,1 A. Hingga A dibagi 0,9A. 1/0,9. Nah, ini setara dengan 1,11. Oke, nah ini adalah beberapa rumus untuk mengetahui berapa lama obat itu akan terdegradasi, sehingga nanti kita bisa prediksikan pada saat obat itu sudah dikonsumsi, oh dia jika misal sudah sampai di usus itu kira-kira membutuhkan atau untuk mendapatkan 50% itu membutuhkan waktu berapa lama. Dan nanti targetnya ada di mana. Nah, ini adalah beberapa contoh perhitungannya, contoh rumus perhitungannya. Mungkin sudah dibaca ya, coba dibaca dahulu. Karena pada pengujian tablet aspirin dengan metode HPLC, 10 tablet aspirin digerus ini suara saya jelas atau tidak ya? Jelas, Bu. Oh, jelas ya? Oke. Pada
pengujian tablet aspirin dengan metode HPLC, 10 tablet aspirin digerus dan dilarutkan dalam fase gerak yang terdiri atas asetonitril dan buffer fosfat pH 4,5. Perbandingannya antara asetonitril dengan buffer fosfat itu 10:90. Dan dianalisis secara berkesinambungan. Jika konstanta degradasi aspirin pada fase gerak sebesar 0,0101 per jam pada suhu kamar, berapa lamakah seorang analis dapat menyimpan larutan aspirin pada suhu kamar sebelum analit tersebut mengalami degradasi lebih besar dari 0,5%. Jadi yang kita ketahui adalah nilai K dari obatnya 0,0101 per jam. Kemudian yang kita targetkan waktu yang terdegradasi, konsentrasi yang terdegradasi adalah 0,5%. Sehingga di sini kita dapatkan ini adalah nilai X dan ini adalah nilai K. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. 0,1995 ini dari mana? Ini dari 1 dikurangi 0,5%. 1 dikurangi 0,005. Sehingga kita dapatkan 0,995. T 0,995 sama dengan 1 per K, di mana K-nya adalah 0,0101. Kemudian X-nya adalah 0,005A. Sehingga A dikurangi 0,005A sama dengan 0,995. Sehingga kita dapatkan waktu degradasinya. Jika yang terdegradasi adalah 0,5%, itu butuh waktu 0,5 jam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk perhitungannya? Bu, itu. Oke. Satu yang di awal, Bu. Satu yang di awal bagaimana? Yang ini. Kan kita punya obat, kita konsentrasi awal anggaplah adalah 100%. Nah, kemudian yang terdegradasi adalah 0,5%. Sehingga kita akan mendapatkan nilai 99,5%. Nah, 1 di sini itu yang dimaksud saya adalah 100%. 100% ini kan setara dengan 1. Nah, ini 0,5%. Ini bukan per ya, tapi nilai ini 0,5%. Gimana? Boleh diulang 0,05 dari mana? 0,05? 0,005. 0,05 itu dari 0,5%. 0,5% ini kan nilainya sama dengan 0,005. Oke. Gimana Eugene dan William? Bu, berarti 0,05 ini diubah desimal ya? Dari persen tadi? Ya, diubah ke bentuk desimal. Untuk bisa dimasukkan ke nilai A ke perhitungan, nilai X-nya ini diubah ke bentuk desimal, tidak bentuk persen. Oke. Jadi di sini. Jalan-jalannya, Bu. Kenapa?
Di len-lennya dapat 0,5 kan 1 per 1 per 0,995. oh dia kalkulator gimana Bu? Lennya. Kalkulator. Kan itu ada lennya. Ini kan 1 ada per len. dia masukkan 1. Dimasukin aja. Len dalam kurung 1 dibagi 0,995. Kelihatan nggak? Yang sudah ada A-nya? A-nya kan hilang. Nih. Jadi ini dihitung dulu, baru dilenkan. Biar lebih jelas ya. Jadi ini dihitung dulu. Nah, ini kan bisa dicoret, karena ini kan dikali. Jadi seper nggak sih Bu? 1 per 0. Iya, 1 per 0,995. Kemudian baru dilenkan. Gimana? Coba dihitung. Jadi di sini kesimpulannya, agar aspirin terdegradasi maksimal 0,5%, maka larutan harus disimpan paling lama 30 menit sebelum dianalisis. Saya dapatnya 5 Bu. Coba dihitung, jangan salah masukin loh. Len dari 1 per 0,995 itu 5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian jangan lupa itu dikali, masih dikali 1 per 0,011. Kalau 5,5012 5,012 kali 10 pangkat min 3 3. sebenarnya. Ya. Ya. Terus nilai itu dikali 1 dibagi 0,0101. Jangan lupa dikali ini juga. Mana yang lain? 0,496. Ya, 0,496. Atau setara dengan atau dibulatkan jadi 0,5 jam. Ya. Oke. Tidak ada masalah ya untuk menghitung waktu paruh. Agar aspirin 0,5. Yang itu 30 menitnya Bu, dapat dari mana? 1 jam itu berapa menit? Ya, setengah. Oh, maksudnya dari kan terdegradasi dia per jam. Konstanta Oh ya, degradasinya. per 50% itu 0,5 jam 30 menit. Iya, 0,5 Oke. jam. Untuk mendapatkan degradasi 0,5% itu dia ternyata butuh waktu 0,5 jam. Nah, 0,5 jam dari jam saya konversi saja ke menit, itu nilainya kan setengah jam itu kan 30 menit. Oke. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, ini ada latihan. Kalian bisa kerjakan nanti saja. Semoga nanti punya waktu dan nanti dikumpulkan. Nomor 1 saja. Atau dua-duanya ya. 1 aja, sebagai Bu. tugas. Siapa tadi yang bilang 1 saja, Bu? Belum, Bu. Tapi kayaknya yang lain setuju sih, Bu. Ini latihan soal yang pertama itu hanya waktu paruh. Jadi tentukan waktu paruh obat-obat tersebut pada kondisi yang telah ditentukan. Kalau
Waktu paruh di sini berarti mengarah ke yang T-nya ini ya, setengah. Jadi yang diharapkan adalah 50%. Kalau dia terdegradasi 50%, maka berapakah waktu yang dibutuhkan waktu paruhnya? Ada 2 di situ. Tentukan waktu paruh obat-obat berikut yang dapat mengalami hidrolisis pada gugus fungsi esternya. Pada kondisi yang telah ditentukan, yang pertama adalah atropin pada suhu 40 derajat Celcius, pH 1, nilainya K sama dengan 2,27 kali 10 pangkat minus 4 per jam. Kemudian yang B adalah prokain pada suhu 37 derajat Celcius, pH 8, nilai K-nya 1,04 kali 10 pangkat minus 2 per jam. Semuanya satuannya per jam. Kalau yang kedua, ini adalah menghitung persentase ionisasi obat yang mengandung satu gugus fungsional, di mana gugusnya dapat bersifat asam, dan yang satu bersifat basa. Pada pH yang mana mereka dapat terionisasi pada range pH 0 hingga 14. Namun yang saya tanyakan adalah jika di pH 4 berapa derajat ionisasinya dan jika di pH 9 berapa derajat ionisasinya. Nah, jika nanti kalian menghadapi soal seperti ini, yang saya maksud adalah satu obat ini di pH 4 itu persentase ionnya berapa? Kalau pH-nya 4, kalau pH-nya 9 berapa? Begitu juga yang untuk yang obat satunya. Ini jika dia di pH 4 nilainya berapa, kalau di pH 9 nilainya berapa. Kemarin kita belajar ada 2 rumus, jadi kalian bisa gunakan salah satu saja. Itu ya. Ya, persentasenya saja. Oke, nanti kita kerjakan. Nanti dikerjakan, kemudian nanti saya akan buka form pengumpulan di G-Class. Bu, mau nanya. Ya. Berarti yang nomor 1 tuh pakai yang rumus yang Ibu baru ajarin ini, terus yang nomor 2 tuh yang minggu lalu tuh Bu. Betul, betul. Oke. Betul ya, Makasih, Mima. Bu. Jadi yang pertama itu waktu paruh, yang kedua itu persentase ionisasi. Nah, nanti jika ada soal yang kalian ditanya juga, berapa waktu yang dibutuhkan obat ini untuk terdegradasi? Kalau di sana tidak ada informasi waktu paruhnya, tapi misal di situ saya tuliskan seperti tadi bahwa berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk dia bisa terdegradasi 1%? Nah, itu jangan gunakan rumus waktu paruh. Rumusnya sama, tapi jangan gunakan yang rumus ini, rumus pendeknya ini. Tapi gunakan rumus utamanya ini. Ini adalah yang utama. Hanya kalau X-nya 50% kita dapat ini, kalau X-nya 10% kita dapatkan ini. Gitu ya. Kemudian videonya udah ditonton belum? Video ini. Belum, Bu. Belum ada yang menonton. Oke, nanti kita tonton di akhir saja. Saya lanjutkan dulu saja ya. Ibu, yang tadi ngumpulinya kapan, Bu? Oh, hari ini. Nanti itu kan paling ngerjain kan cuma sebentar. Paling waktunya 20 menit. Nanti jam 11 saya berikan waktu, nanti jam 11.20 sampai jam 11.30 kalian kumpulkan. Oke. Bu, santai dulu lah, Bu. Iya, itu berarti santai. yang nomor 2 dibikin dari, kan itu 0 sampai 14, berarti 0 sampai 14 buatnya. Enggak, kan tadi saya tulis di sana pH-nya itu 4 dan pH 9. pH 4 dan pH 9. Jadi,
Enggak, pH 0 sampai 14 ya. Nanti kalian kalau ngerjain 0 sampai 14 satu persatu. Ya. Saya lanjutkan dulu ya. Bu, bisa di back mau screenshot soalnya, Bu. Oke. Bentar. Saya hapus dulu coret-coretannya biar kalian bisa kalau yang mau screenshot. Materi ini sudah saya bagikan kan? Udah, Bu, udah ada di grup Oke. kelas. Apa ini Astrid biar bisa pupuk dulu habis ini? Nggak ada. Bubuk. Oh, bubuk siang kalian ya. Oke, udah. Sore aja, Bu. Ya, nanti hari ini pokoknya dikumpulkan ya. Nanti saya buka di Google Classroom untuk mengumpulkannya. Siap, Bu, siap. Siap. Ingat loh, yang nomor 2 ini kalian nggak hanya, oh yang indometasin pH 4 aja jawabannya. Atau indometasin di pH 9 aja. Tapi indometasin di 2 pH itu persentase ionisasinya berapa. Kemudian yang satunya, ini juga berapa persentase ionisasinya kalau dia yang obat basa, gitu ya. Besok saat Oke, ujian, iya, jadi ada 4 jawabannya. Kalau nanti ujian tengah semester juga, misal ada soal seperti ini, jawabannya itu ada 4. Bukan Kalau cuma rumusnya, 2. Bu, terserah ya. Rumus, Kalau kemarin kita pakai satu soal tuh 2 rumus. iya. Satu soal 2 rumus. Jadi kita Kan itu pakai tergantung asam atau basa. Yang Kan cara cepat, persen. cara lama itu loh, Bu. enggak, Iya. iya itu, Bu. Oh, kalau seperti itu bebas. Saya berikan kebebasan kalian kalau mau mengerjakan yang cara kalian lebih mudah-mudahan cara yang cepat, oke. Kalau kalian lebih mudah-mudahan cara yang bukan cepat ya, prinsip dasarnya juga nggak masalah. Asal jangan terbalik-balik. Perhatikan kalau yang cara cepat itu jangan 1 + 10 ditambah dulu baru dipangkatkan, tapi dipangkatkan dulu baru ditambah 1. Oke, Bu. Itu ya. Udah ya di screenshot-nya. Udah, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, ini untuk hari ini adalah pengantar. Kita akan membahas mengenai farmakogenetik dan farmakogenomik. Tentu untuk farmakogenetik maupun farmakogenomik, dari katanya sendiri sudah cukup jelas bahwa farmako itu pasti berkaitan dengan obat, genetik berarti berkaitan dengan gen. Genomik jauh lebih besar, jadi kalau genetik ini mungkin kita hanya fokus di satu gen saja, kalau genomik ini lebih ke keseluruhan dan interaksi dari masing-masing gennya ini bagaimana pengaruhnya terhadap obat. Jadi bagaimana ilmu atau studi ini muncul itu disebabkan oleh ada beberapa jenis obat yang ternyata pada saat digunakan dalam suatu kelompok masyarakat itu dia memberikan efek yang positif, namun ternyata pada saat diaplikasikan ke masyarakat lain yang mungkin bisa berbeda lokasi tempat tinggalnya, sukunya, dan sebagainya, itu ternyata memberikan efek samping. Sehingga di sini para peneliti pada akhirnya melihat bahwa ternyata ada pengaruh dari gen dengan fungsi dari obat tersebut. Nah, nanti di sana kita bisa lihat bahwa ternyata hal ini bisa berkaitan dengan protein sitokrom P450 yang dulu pernah kita bahas di ekotoksikologi, bahwa protein ini yang berfungsi berperan dalam proses metabolisme senyawa-senyawa xenobiotik, yaitu baik senyawa obat maupun benda asing yang masuk ke dalam sistem metabolisme. Nah,
Karena di sini kita akan membahas mengenai farmakokinetik, farmakokinomik, dan tidak bisa terlepas dari proses metabolisme, sehingga di awal saya akan coba sampaikan dahulu, memberikan pengantar terkait dengan metabolisme obat. Dulu di pertemuan awal sudah pernah saya singgung, jika masih ingat, ada 3 proses yang mungkin bisa terjadi di dalam obat pada saat sudah masuk ke sistem metabolisme kita. Dia bisa di bioaktivasi, dia di bioinaktivasi, dan dia bisa mengalami biotoksifikasi. Jadi ada obat yang dari awal itu sudah aktif sehingga dia bisa langsung masuk melewati membran sel, masuk ke pembuluh darah. Kemudian setelah itu dia akan bertemu dengan reseptor dan memberikan aktivitas farmakologis. Namun ada juga yang awalnya belum aktif, kemudian dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pembuluh darah dan bertemu dengan reseptor. Namun ada juga yang dia aktif masuk ke metabolisme seseorang, ternyata malah menjadi tidak aktif. Nah, ada juga yang obat malah dia menjadi toksik. Jadi di sini maka yang pertama metabolisme obat, kedua kita akan mengetahui definisi dari farmakokinetik, kemudian farmakokinomik. Nah, dari farmakokinetik maupun farmakokinomik ini nanti akan mengarah ke personalized medicine, di mana obat ini antara satu person dengan person yang lain itu bisa berbeda dosisnya dan takarannya dan jenisnya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama yaitu metabolisme obat. Di sini yang tadi sudah saya sampaikan, pada saat obat itu masuk ke dalam sistem metabolisme, dan di sini digambarkan dengan masuk ke liver, obat itu dia bisa masuk ke fase 1 untuk diaktifkan. Setelah itu masuk ke fase 2 untuk diinaktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar obat tersebut tidak memberikan efek yang terus-menerus. Sehingga jika dia sudah dalam bentuk inaktif, maka dia akan mudah untuk diekskresikan. Nah, diekskresikan ini bisa melalui urin maupun melalui bile. Nah, ada juga obat yang setelah mengalami metabolisme itu justru malah menyebabkan terbentuknya senyawa intermediate yang bersifat toksik. Nah, fase 1 dan fase 2 ini apa? Sebelum masuk ke sana, di sini ternyata metabolisme obat itu bisa berpengaruh dalam 3 hal, yaitu yang pertama aktivitas biologis, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian masa kerjanya, masa kerja di sini durasi waktunya, butuh berapa lama obat itu harus bekerja agar dia tidak menyebabkan terjadinya respon yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah toksisitas obat. Yang tadi sudah kita lihat, ada gambar pertama bahwa proses metabolisme ternyata bisa mengubah obat itu menjadi toksik pada kondisi tertentu. Nah, tujuan dari metabolisme terhadap obat, tujuan utamanya ini sebenarnya mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif atau disebut dengan bioinaktivasi dan tidak toksik atau detoksifikasi. Kemudian obat itu menjadi mudah larut dalam air sehingga mudah untuk dikeluarkan atau diekskresikan dari tubuh. Jadi tujuan utama dari metabolisme ini sebenarnya ingin mengubah obat itu menjadi bentuk yang tidak aktif. Kemarin kita lihat ya di farmakokinetik itu ada proses ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, setelah dia termetabolisme, maka obat itu harusnya bisa diekskresikan. Nah, ini tadi terkait dengan yang di awal, metabolisme obat ini terdiri dari 2 tahap. Kita lihat di situ.
fase 1 dan fase 2. Nah, fase 1 di sini ini berfungsi untuk menambahkan gugus fungsi di dalam obat tersebut agar dia sifatnya menjadi lebih polar. Nah, bagaimana cara memasukkan gugus fungsi tersebut? Ini bisa melalui beberapa reaksi, yaitu ada oksidasi, kemudian reduksi, dan juga hidrolisis. Tujuannya untuk mengubah obat itu menjadi aktif. Nah, kemudian di fase 2, ini kita ingin mengubah dari obat yang udah aktif itu menjadi inaktif, agar mudah untuk diekskresikan. Jadi sisa-sisa obat yang dia tidak digunakan, dan juga agar responnya menjadi tidak berlebihan, maka dia harus diinaktifkan. Nah, di fase 2, ini prosesnya ini adalah mengikatkan hasil metabolit fase pertama atau produk di fase pertama dengan senyawa endogen, senyawa yang ada di dalam tubuh yang bersifat polar dan mudah terionisasi, sehingga akan menghasilkan produk yang mudah larut di dalam air, lebih polar. Nah, fungsinya, reaksinya itu bisa melalui reaksi konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Jadi ada 2 jenis metabolisme, dua-duanya tujuannya berbeda, dan obat itu bisa melalui fase pertama untuk menambahkan gugus fungsinya agar bersifat polar, dan yang kedua, fase kedua ini yang konjugasi, agar dia menjadi lebih polar lagi dan nanti mudah untuk diekskresikan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa satu orang dengan orang yang lain ini memiliki proses metabolisme yang berbeda. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Ada beberapa orang yang dia ternyata mampu mengekspresikan sitokrom P50 family tertentu untuk bisa memetabolisme obat tersebut, misal untuk meningkatkan proses konjugasinya sehingga mudah untuk diekspresikan, tapi ternyata ada juga yang gen tersebut terekspresi rendah sehingga komponen obat itu malah terakumulasi di dalam tubuh karena tidak bisa melalui proses konjugasi. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan spesies atau galur. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin. Kemudian perbedaan umur. Di sana misal untuk bayi atau balita dengan orang dewasa tentu dosis yang dibutuhkan akan berbeda. Pada bayi ada beberapa enzim yang ada di hati, di mana hati ini adalah organ untuk memproses metabolisme obat, ini masih cukup rendah, sehingga dia akan menjadi lebih sensitif terhadap obat. Kemudian juga penghambatan enzim metabolisme, induksi enzim metabolisme, dan yang terakhir faktor lain-lain. Faktor lain-lain ini bisa termasuk faktor lingkungan, kemudian pola makan, jenis makanan yang dikonsumsi, nah itu juga berpengaruh. Nah, tadi sudah saya sempat singgung di awal bahwa metabolisme obat ini dipengaruhi juga dengan sitokrom P450 yang berperan penting dalam proses metabolisme senyawa xenobiotik, baik obat maupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kita ingat kembali bahwa enzim sitokrom P450 ini adalah suatu kelompok enzim besar, di mana enzim ini adalah enzim hemiprotein. Dalam bentuk kenapa dia bisa disebut P450? Karena dalam bentuk terreduksinya dia bisa membentuk kompleks dengan karbon monoksida sehingga memberikan absorbasi pada 450 nanometer pada panjang gelombang 450.
Nah, enzim sitokrom P450 ini merupakan kelompok enzim yang besar di mana dia bisa mengkatalisis beberapa tipe reaksi oksidasi. Untuk genom manusia, dia ini ternyata mampu mengkode 59 jenis protein P450 yang dikelompokkan dalam 18 family dan 43 subfamily berdasarkan similaritasnya atau kesamaannya. Nah, P450, sitokrom P450 ini biasanya ditulis kalau kita baca di artikel atau buku itu dengan singkatan CYP atau Indonesianya CYP. Nah, ini nanti akan kita lihat bersama-sama, akan saya berikan contoh karena ini termasuk sitokrom P450 ini adalah kelompok enzim yang besar dan ada beberapa macam, sehingga tentu masing-masing fungsinya ini berbeda. Jadi masing-masing fungsi dari sitokrom P450 ada CWP2D, CWP2W. Nah, itu masing-masing fungsinya berbeda, namun mereka metabolisme senyawa xenobiotik melalui proses oksidasi. Nanti kita akan lihat bersama-sama pada saat kita membahas atau mendiskusikan di farmakogenetik. Nah, di sini farmakogenetik itu adalah studi mengenai mutasi gen tunggal, khususnya di sini single nucleotide polymorphism. Jika teman-teman sudah pernah mendengar, polymorphism ini berarti ada perbedaan nukleotida pada alelnya dan efeknya pada respon obat karena berhubungan dengan farmako. Jadi studi mengenai mutasi gen tunggal dengan efeknya pada respon obat, khususnya pada gen yang mengkode enzim yang memetabolisme obat. Nah, di sini enzim yang metabolisme obat, salah satunya adalah sitokrom P450, reseptor atau transporter. Nah, reseptor atau transporter, reseptor ini dia bisa berikatan dengan obat dan nanti memberikan efek farmakologis. Sedangkan transporter di sini umumnya juga protein yang membantu proses distribusi dari obat. Nah, di sini farmakogenetik karena berpengaruh dalam proses metabolisme dan kita tentu berharap bahwa pada saat obat itu dikonsumsi ini juga tingkat keamanan dan efikasinya juga perlu dipertimbangkan dan harusnya tinggi. Nah, untuk farmakogenetik karena dipengaruhi dengan enzim yang memetabolisme obat sehingga di sini ada hubungannya dengan proses oksidasi pada fase pertama yang dia dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 dengan beberapa family tertentu. Di sini adalah CYP2D6, CYP2C19, CYP2A6, CYP3A5. Ini hanya beberapa. Masih ada beberapa yang lainnya. Dan mereka memiliki kekhususan dalam metabolisme atau mengoksidasi senyawa tertentu. Apakah yang dioksidasi adalah senyawa fenol, apakah yang dioksidasi dia memiliki gugus fungsi siklik, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk konjugasi ini dia berarti mengikat hasil metabolisme fase 1 dengan senyawa endogen. Nah, enzim yang berperan di sana yang bisa mengalami atau mempengaruhi fungsi obat tersebut adalah glutathione S transferase M1. Jadi fungsinya ini adalah untuk memindahkan. Dan yang terakhir di sini farmakogenetik juga dipengaruhi juga oleh gen yang mengkode reseptor dan transporternya. Itu adalah untuk farmakogenetik. Nah, sedangkan untuk farmakogenetik, genomik,
ini apa? Genomik berarti cakupannya lebih besar daripada yang farmakogenetik, karena kalau genetik ini lebih ke spesifik single nucleotide polymorphism, sedangkan kalau genomik ini cakupannya lebih besar, jadi mencakup beberapa gen. Sehingga di sini adalah studi mengenai genom secara keseluruhan untuk mengetahui efeknya terhadap respon obat. Nah, pada saat ini studi mengenai farmakogenomik ini juga dilakukan untuk proses pengembangan obat agar bisa digunakan dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Misal contohnya di sana untuk pengobatan kanker, di mana kanker tersebut juga dipengaruhi tidak hanya oleh satu gen, tapi melibatkan beberapa gen yang mengalami perubahan atau mutasi, sehingga interaksi antara satu gen dengan gen yang lain, kemudian enzim tertentu dengan enzim yang lainnya, ini juga perlu dipelajari, perlu dilihat korelasinya satu sama lain. Nah, ini bisa pengembangan obatnya menggunakan farmakogenomik. Nah, ini adalah saya ambil contoh yang mudah terkait dengan efek polimorfisme genetik pada manusia, yang mana single nucleotide polymorphism ini terjadi di CYP2B6, yaitu enzim sitokrom P450 yang berfungsi dalam aktivasi chlorpyrifos. Nah, mungkin adik-adik di sini bertanya-tanya, kok saya mengambilnya adalah chlorpyrifos, di mana chlorpyrifos ini adalah insektisida organofosfat. Nah, di sini chlorpyrifos ini adalah insektisida organofosfat yang dia ternyata neurotoksik pada manusia. Karena yang di sini yang saya ingin tekankan adalah saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa perubahan single nucleotide pada suatu gen itu juga berpengaruh dalam pergantian atau substitusi dari asam aminonya. Adik-adik masih ingat ya bahwa asam amino itu dikode oleh satu kodon, di mana satu atau dua kodon itu terdiri dari 3 nukleotida, dan di perubahan nomor 2 atau 3 itu bisa mengkode asam amino yang sama, tapi juga bisa mengubah asam amino tersebut. Nah, di sini kita ingin lihat apabila sitokrom CYP2B6 ini mengalami perubahan satu nukleotida atau single nucleotide polymorphism, apakah pengaruhnya terhadap aktivasi dari chlorpyrifos, di mana aktivasinya ini merupakan proses oksidasi. Nah, di sini chlorpyrifos atau yang kita sebut sebagai GPS itu akan teroksidasi menjadi GPO. Nah, GPO ini adalah metabolit yang toksik, dan dia bisa dihasilkan akibat adanya aktivitas dari CYP2B6. Nah, dengan kita melihat perubahan satu nukleotide dari single nucleotide polymorphism pada CYP2B6 ini, di sini kita akan melihat ada 3 jenis, yaitu yang pertama wild type. Wild type itu tidak mengalami perubahan. Kemudian ada 2 varian yang mengalami substitusi asam amino, yaitu CYP2B6.5, di kodenya adalah CYP2B6.5. Perubahannya adalah asam amino di sini R-arginin, R pada posisi 487 ini berubah menjadi C, sedangkan yang satunya ini dari K pada posisi 139 menjadi E. Nah, keduanya ini diekspresikan bersama dengan adanya sitokrom P450 reduktase NADPH dependent pada E. coli. Jadi dia dicoba ditransformasikan dalam E. coli,
kemudian dilihat bagaimana pengaruhnya. Nah, yang akan dilihat di sini, dia bisa dianalisis dengan HPLC, dan di sini adalah kinetikanya. Jadi kita kalau bicara mengenai sitokrom P450 yang merupakan enzim, sehingga kita tidak bisa jauh-jauh dari Michaelis-Menten untuk mengetahui nilai Km-nya, konstanta Michaelis-Menten. Km ini adalah substrat pada saat nilai kecepatan maksimalnya ini mencapai setengah, dan nilai Vmax-nya, jadi kecepatan reaksinya. Di sini dilihat bahwa bagaimana pengaruh dari single nucleotide polymorphism ini terhadap nilai Km dan nilai Vmax-nya. Dan hasil ternyata menunjukkan bahwa substitusi asam amino pada dua varian tersebut itu bisa menekan proses aktivasi dari CPS menjadi CPO, sehingga ternyata dengan adanya perubahan atau misal ada manusia yang memiliki sifat atau perubahan nukleotida single SNP, single nucleotide polymorphism pada posisi tersebut, maka dia akan lebih resisten terhadap GPS ini. Nah, ini adalah proses aktivasinya dari GPS ini menjadi GPO dengan melibatkan human cytochrome P450. Nah, persen di sini mengindikasikan rasio metabolik dari setiap jalur. Jadi ada CWP B6 yang mana aktivasinya ini sebesar 77%. Dia juga bisa mengalami proses aktivasi menjadi GPO dengan CWP2C 19 atau CWP3A4. Jadi satu komponen ini bisa dimetabolisme oleh beberapa protein family dari sitokrom P450. Ini adalah GPS chlorpyrifos dan ini adalah GPO chlorpyrifos ozon. Kita lihat bersama-sama perubahannya di sini dari sulfur menjadi oksigen. Nah, ini adalah sekuen asam amino dari varian CWP2B6. Di mana di sini ini adalah wild type-nya yang CWP2B61. Ini adalah wild type-nya, artinya tipe awalnya tanpa mengalami perubahan atau polymorphism. Nah, sedangkan di sini CWP2B5 dan 8 ini adalah yang mengalami single nucleotide polymorphism. Nah, ini panjang, saya potong menjadi dua. Untuk yang pertama, ini adalah sekuen asam amino ya, adik-adik. Jadi bukan sekuen DNA-nya atau sekuen gennya, tapi sekuen asam amino dari CWP2B6. Nah, sekuen asam amino di sini kita lihat di sebelah sini bahwa perubahannya ada di sini untuk CWP2B68. Dari K ini menjadi E. Nah, kemudian yang satunya, sedangkan untuk yang CWP2B65 itu perubahannya ada di mana? Perubahannya ada di sini. Jika yang lainnya punya R, di sini dia asam aminonya adalah C. Jadi perubahan satu single nucleotide polymorphism ini mengubah satu asam aminonya saja. Nah, di sana perubahan tersebut ini adalah struktur dari asam amino dari protein CWP2B6, di mana untuk yang mengalami tadi single nucleotide polymorphism pada posisi di sana dikode dengan CWP2B6.5 itu perubahannya terjadi di sini.
posisi asam aminonya itu ada di bagian luarnya. Sedangkan untuk yang JWP2B68 perubahannya ada di sini. Nah, ini adalah protein hemenya yang dia bisa mengikat Fe. Kemudian Fe ini bisa mengikat oksigen dan menyebabkan proses oksidasi itu bisa berjalan. Nah, kemudian dari parameter enzimatiknya untuk metabolisme klorpirifos menjadi klorpirifos ozon dengan beberapa varian dari JWP2B6. Ini kita lihat bersama-sama bahwa nilai Km-nya ini semakin lama semakin meningkat. Jadi untuk yang wild type-nya itu 18,5, sedangkan untuk yang dua varian itu 20,44 dan yang satunya 44,69. Nah, sedangkan untuk Vmax-nya ini mengalami penurunan. Di mana JWP2B6.1 ini nilai Vmax-nya itu 17,07, sedangkan untuk JWP B65 ini 1, sedangkan JWP B68 ini 1,77. Nah, di sini nilai Vmax-nya dia semakin mengecil Vmax dibanding dengan Km. Nah, di sini bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa single nucleotide polymorphism pada JWP2B6 itu ternyata mempengaruhi proses farmakokinetik dari CPS atau klorpirifos menjadi CPO, klorpirifos ozon. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk farmakogenomik dan farmakogenetik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Fokus tugas, Bu. Masih mencoba memahami. Kan tugasnya masih nanti. Apa yang masih dicerna? Ibu nanti rekornya langsung diupload ya. Iya. Iya, namun kan juga perlu ada mengconvert. Jadi prosesnya itu ada convert dulu. Begitu ini sesi ditutup, setelah itu dari convert baru bisa saya upload. Nah, mungkin ada yang kemarin terlewat, beberapa ada yang terlewat melihat bahwa kok tidak ada update di Google Classroom ya terkait dengan video YouTube-nya, sehingga beberapa menanyakan ke saya. Nah, kalian bisa lihat karena saya memasukkan di material, pada saat di material itu awalnya saya mengupload PPT-nya. Nah, nanti kemudian kalian bisa cek kembali. Nah, saya untuk tautan dari video pertemuan itu juga ada di sana. Jadi silahkan dicek kembali di Google Classroom pada bagian material. Di sana masing-masing material tersebut sudah saya lengkapi dengan tautan videonya. Oke, kalau masih memahami, saya ingin bertanya untuk tahu sejauh mana kalian memahami materi ini. Nah, ya. Coba saya mau tanya dong ke siapa ya?
Alicia Clarissa. Mana nih suaranya? Alicia Clarissa. Yang mana ya? Ini nggak ada suaranya nih. Ini kalau nggak merespon, saya anggap tidak hadir loh, Alicia.